sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Silakan kainnya mana? Silakan dipimpin kain. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum Bapak melanjutkan materi pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Salwa ada Salwa? Ada. Desi ada? Ada. Khairunisa ada? Silvi kemana Silvi? Gak ada? Sakit apa? Sakit panas. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjut ke materi ya. Silakan dibuka dulu buku paketnya yang sudah kemarin Bapak bagikan. Dibuka dulu bukunya ya. Hari ini kita akan belajar tentang semangat menuntut ilmu. Silakan dibuka dulu bukunya, disiapkan. Sudah semuanya? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap. Baik. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan ke materi lebih lanjut, maka Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, mohon diperhatikan bersama-sama. Pertama, setelah mempelajari materi tentang dalil menuntut ilmu, peserta didik diharapkan semuanya mampu membaca surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dengan tertib. Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya, setelah diskusi tentang makna dalil menuntut ilmu, maka di situ nanti semua peserta didik diharapkan mampu menjelaskan isi kandungan daripada dalil semangat menuntut ilmu, yaitu surah Al-Mujadilah dan Ar-Rahman ayat 33. Nah, berikutnya nanti setelah mempelajari makna dalil menuntut ilmu, maka di situ siswa diharapkan mampu menunjukkan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, lanjut anak-anakku. Ada tahapan pembelajaran yang pada kesempatan hari ini. Pertama, nanti Bapak akan menyampaikan atau menyajikan materi. Setelah itu nanti kalian harus mengamati, ya. Setelah mengamati, nanti siswa memberikan pertanyaan. Setelah memberikan pertanyaan, siswa nanti dituntut untuk bisa mendiskusikan, ya. Setelah hasil diskusi, nanti kita akan siswa menyampaikan dan menyajikan hasil diskusinya, dan setelah itu nanti kita akan menyimpulkan bareng-bareng. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita mulai pembelajaran kali ini. Bapak akan menyajikan sebuah gambar, ya. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Di sini ada 2 gambar, ya. Kira-kira gambar apa itu? Gambar apa itu? Oke, silakan lihat gambar ini, perhatikan baik-baik, cermati, dan kira-kira gambar itu gambar apa? Oke, ya, sudah? Sudah. Baik. Setelah kalian mencermati gambar ini, kira-kira ada pertanyaan? Oke, siapa namanya? Maisa. Pertanyaannya apa, Maisa? Bapak izin bertanya, apa hubungannya gambar di depan dengan materi yang sudah kita pelajari? Oke, baik. Sebelum Bapak jawab, kira-kira ada yang mau menjawab di antara kalian yang banyak ini? Ya,
Ada yang mau menjawab pertanyaan siapa tadi? Apa hubungan gambar ini dengan materi yang sedang kita pelajari pada kesempatan ini? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, nah perhatikan baik-baik. Di depan kita ada gambar seorang anak laki-laki yang ganteng dan seorang anak perempuan yang cantik. Nampaknya mereka sedang sibuk belajar menuntut ilmu. Nah, jadi gambar yang Bapak sampaikan ini, gambar yang Bapak ajarkan di depan ini ada hubungannya dengan materi yang sedang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu semangat menuntut ilmu. Jadi gambar di depan adalah mencerminkan sosok anak yang sedang semangat mau mencari ilmu. Bisa anak-anak sekali ya. Jadi materi pagi ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Ketahuilah, ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Manusia, kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tujuannya satu, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali satu, hanyalah untuk beribadah. Nah, tapi tolong dicatat, ibadah yang kita lakukan setiap hari itu akan senantiasa memiliki nilai di hadapan Allah apabila dilandasi dengan ilmu. Oleh karenanya kita sebagai siswa harus rajin menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan salah satu perintah dari Allah. Jadi ketika hari ini kita sekolah, ketika hari ini kita pesantren, itu semata-mata kita sedang melaksanakan perintah Allah. Bisa dipahami sampai situ dulu? Nah, berikutnya, siapa yang tahu bagaimana hukumnya mencari ilmu? Ada yang tahu? Siapa namanya? Umaira. Oke, Umaira, bagaimana hukumnya mencari ilmu? Hukumnya wajib. Tahu dari mana bahwa hukum mencari ilmu itu wajib? Maka silakan lihat semuanya ke depan. Nah, ini adalah dalil tentang di mana kita semua wajib untuk mencari ilmu. Yang pertama adalah surah Al-Mujadilah. Ayat berapa? Ayat 11 ya. Nanti Bapak akan membacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian ikuti bareng-bareng. Bisa? Bisa ya? Bisa. Yuk, bismillah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Bareng. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah semuanya bacaan lancar. Ada salah satu di antara kalian yang mau mengulang bacaan ayat tadi? Silakan. Ada? Ayo, siapa namanya kan? Oke, mana silakan Tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Siapa tadi namanya? Wanda sudah bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, tajwidnya, makhorijul hurufnya sudah bagus. Yang lain Bapak harapkan semuanya harus mampu seperti Wanda. Bisa? Bisa? Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat, ya, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi anak-anakku sekalian, surah Al-Mujadilah ayat 11 ini merupakan di mana Allah menyeru kepada kita selaku hambanya agar supaya kita mau menimba ilmu, mau menuntut ilmu. Dan konsekuensinya, ketika di antara kita sudah memiliki ilmu, maka niscaya Allah akan mengangkat harkat derajat kita di hadapan Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Siapa kira-kira tokoh alim ulama yang sangat masyhur yang sekarang ini ada? Ada? Misalnya salah satu guru kita Ustaz Adi Hidayat. Ada yang pernah kenal dengan Ustaz Adi Hidayat? Ya. Itu beliau dimuliakan. Satu kali diundang ceramah, berapa bayar ceramahnya? Ya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena beliau memiliki ilmu. Jadi dengan ilmu derajat kita akan diangkat oleh Allah. Salah satu bentuk di mana Allah telah mengangkat derajat orang yang berilmu, maka di dunia orang tersebut pasti akan dimuliakan. Sehingga satu kali berbicara, maka di situ dibayar berapa? Ya, betul ya. Nah sekarang kamu ngomong seharian, ada yang bayar nggak?
Si Wanda di kopong-kopong seharian ada yang bayar nggak? Tapi beliau menjelaskan, menyampaikan ilmu. Sekalipun tujuan orang memiliki ilmu bukan itu, tapi karena di dunia saja orang yang berilmu Allah sudah mengangkat, apalagi nanti di akhir. Jelas. Semangat mencari ilmu? Siap mencari ilmu? Siap. Oke, berikutnya anak-anakku lihat di depan. Ya. Selain daripada surah Al-Mujadilah ayat berapa tadi? 11. Ya, dalil lain yang menunjukkan akan pentingnya menuntut ilmu adalah surah Ar-Rahman ayat 30. Ya. Bapak akan bacakan dulu, nanti kamu ikuti dari belakang. Siap? Siap? Siap. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat. Yang paling pojok ini kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4. Baik, tugasnya dari Bapak pertama, kalian harus mendiskusikan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 kalian harus mendiskusikan isi kandungan daripada surah Al-Mujadilah ayat 11. Bisa? Bisa. Yang kedua, kelompok 2 mohon perhatikan tugasnya dari Bapak. Kalian harus mendiskusikan isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Kelompok 3, perhatikan baik-baik. Buatkan 3-4 contoh perilaku yang menunjukkan semangat menuntut ilmu. Yang terakhir, kelompok 4 juga sama. Silakan diskusikan, buat perilaku atau contoh yang menunjukkan semangat menuntut ilmu. Bapak kasih waktu sampai hitungan 10. Sudah habis. Sekarang silakan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Bisa? Siap? Siap. Ayo silakan, pertama dari kelompok 1 dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang yang sedang mencari ilmu wajib menjaga adab ketika berada di majelis ilmu. Allah akan memuliakan orang yang berilmu. Mereka yang berlapang-lapang dalam mencari ilmu akan dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Mereka yang memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dari mereka yang beriman. Sekian dari saya. Setelah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 sudah bagus, luar biasa, alhamdulillah ya. Berikutnya silakan perwakilan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi, yaitu isi kandungan surah
Ar-Rahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan isi kandungan perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Rahman 3. Yang pertama, alam semesta baik di langit maupun di bumi merupakan sumber pengetahuan. Yang kedua, ilmu merupakan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang ketiga, keimanan harus menjadi landasan ketika menuntut ilmu agar menjadi ibadah. Yang keempat, meyakini bahwa Allah yang memberikan ilmu kepada seluruh makhluknya. Adapun isi kandungan yang lain yaitu tentang pentingnya pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pertemuan kita pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kalian semua dijadikan sebagai ulama amin. Amin. Oke, gimana belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Suatu saat Bapak doakan mudah-mudahan kamu jadi seorang guru. Amin. Demikian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.